Jangan khawatir. Antum sortir, tak sortir lagi sama saya. Masya Allah. Bolehkah seorang bos melarang anak buahnya ikut daurah karena daurahnya di hari kerja? Masya Allah. Nah, kalau bosnya itu adalah seorang ahlu sunnah, pecinta ilmu, pencinta sunnah, maka dia akan upayakan untuk meliburkan karyawannya dan meminta karyawannya semuanya ikut daurah. Kalau daurahnya ilmiah ahlus sunnah, tidak sembarang daurah. Tapi kalau kaitannya dengan masalah perusahaan, lain urusan. Tanggung jawab kamu sebagai seorang karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab kamu bekerja di perusahaan tadi. Itu merupakan amanah amaliyah, amanah amal, amanah pekerjaan. Barakallahu fikum. Kamu yang harus menego bosnya, ngelobi bos kamu tadi itu, atau cuti sehari kalau pengen taklim, gitu ya. Nah, kalau saya bosnya libur semuanya, nggak khawatir, datang taklim. Ngeliburkan sehari, ngeliburkan 2 hari, hasilnya podo. Rezeki itu minallah. Rezeki itu tidak bakal membludak dikarenakan meliburkan atau dikarenakan tidak meliburkan. Rezeki Allah. Justru cari keberkahan dengan cara-cara yang semacam ini, mengajak karyawannya untuk berbuat baik, beramal soleh, menimba ilmu dan segala macam. Barokah insyaallah. Apa hukumnya orang yang menyampaikan atau mendakwahkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya? Masya Allah. Kalau dia tidak melaksanakannya dikarenakan tidak ada uzur, nggak ada uzur, itu tindakan yang tercela. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh besar murka Allah ketika engkau melaksanakan apa yang tidak kamu perbuat. Kecuali ada uzur, belum sanggup, belum mampu, sakit dan segala macamnya, maka dia ma'dzur, dikasih uzurnya barakallahu fikum. Nah, tapi kalau tidak ada uzur sama sekali, tindakan yang sangat tercela. Apalagi kalau dia mendakwakan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia juga sebagai orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Wah, ini penyimpangan yang mengerikan barakallahu. Bagaimana tentang orang Islam yang mencemooh orang yang berjenggot, yang berpakaian di atas mata kaki, apakah termasuk mengingkari sunnah? Baik, itu dirinci dengan perincian yang saya bawakan tadi. Itu perincian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau dia mencemoohnya, itu mencemooh sunnah Rasulnya, itu tindakan kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasul yang kau mengolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu sudah kafir setelah iman kalian. Itu kalau yang dia maksud adalah sunnahnya Rasul. Tapi kalau dia mengolok-olok karena orangnya, bukan karena sunnah Rasulnya, kelihatan kok kempro, kurang rapi dan segala macamnya, sehingga dia kurang pas.
Itu perkara yang nggak diperbolehkan. Riba muharramah, termasuk perkara yang haram menggibai seseorang. Barakallahu fikum. Di sini bahayanya mengolok-olok sunnah, bahayanya mengingkari sunnah. Masya Allah. Itu dibahas oleh para ulama dalam pembahasan khusus terkait dengan ta'zimus sunnah. Masya Allah. Bagaimana agar dicintai Allah dan dicintai manusia? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat besar. Jawabnya gampang, prakteknya susah. Satu, caranya ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Nabi, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini cara yang paling inti, ittiba'us sunnah. Dalam semua hal, dalam aspek kehidupan Anda sehari-hari. Amalkan ini, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, memperbanyak taubat kepada Allah, suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Yang lainnya, berbuat ihsan. Ihsan dalam perkara ibadah. Dan juga berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Allah mengatakan, wallahu ma'al innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, juga dengan takwa. Wah, semua amal soleh barakallahu fikum itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya dicintai manusia? Caranya dengan mengamalkan tadi. Kalau Allah sudah mencintai kamu, maka engkau akan dicintai manusia. Allah mengatakan dalam firman-Nya di akhir surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan rasa cinta umat manusia kepada mereka. Iman dan amal saleh. Juga dengan hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha idza habba fulanan innallaha idza habba al-'abda nada Jibril. Faqala innallaha ahabba fulanan fa ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril. Fanada fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Fa ahabbahu ahli as-sama' fayudha'u lahul qabulu fil ardh." Yang artinya, ketika apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, "Wahai Jibril, Allah telah mencintai fulan, cintai dia." Maka Jibril mencintai dia. Lalu malaikat Jibril memanggil semua yang di langit, "Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, cintailah dia." Maka dia dicintai oleh semua yang di langit. Lalu diletakkanlah al-qabul, rasa penerimaan semua umat kepada dia di muka bumi ini. Dia akan dicintai oleh kawan dan lawan di muka bumi ini dengan Allah mencintai dia. Sehingga bagaimana cara dicintai manusia? Upayakan supaya kamu dicintai oleh Allah, maka nanti kamu akan dicintai Allah dan dicintai oleh umat manusia dengan cinta yang betul-betul alami dan syar'i, bukan direkayasa, bukan dibuat-buat. Naam. Apa ini? Kok jadi nota gini? Ini nota ini. Allah musta'an. Ini pertanyaannya langsung tajam nih. Dijawab tak? Iya, gak cocok lah bahas iman kepada Rasul.
Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana membantah pendapat orang yang mengingkari sunnah dan mengatakan sekarang tinggi mana antara Quran dan hadis Nabi? Loh, pembahasannya itu bukan masalah tinggi-tinggian. Yang dibahas sekarang itu perintah agama itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Dan dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama dengan dia. Itu sunnah Rasulullah SAW. Yang jadi masalah sekarang itu bukan tinggi dan rendahnya, tapi kamu itu ingkar sunnah. Paham ya? Apa kemudian misal Quran lebih tinggi daripada sunnah, dibuang sunnahnya, diambil Quran saja? Ya enggak. Jadi paham ya? Dikarenakan ayat Al-Quran, hadisnya Rasul SAW, semuanya menerangkan dan mengharuskan kita untuk mengambil dan kembali kepada dua-duanya, Quran dan sunnah. Yang kedua, yang ada dari asarnya salaf, sunnah, Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Itu diriwayatkan dari Makhul Asy-Syami rahimahullah, beliau mengatakan as-sunnatu qadhiyatun 'alal Quran. Yang namanya sunnah itu yang memutuskan Al-Quran. Artinya Quran itu bisa jelas, bisa gamblang ketika sunnah Rasul yang menjabarkannya. Saya paham ya? Ketika Anda berpegang dengan sunnah, itu sekaligus sunnah dan Quran. Tapi kalau kamu semata-mata Quran tanpa sunnah, itu belum bisa. Sehingga dikatakan sebagai ingkar sunnah yang dikafirkan oleh para ulama. Wadah ini. Jadi babnya bukan tinggi rendah ya Pak. Tapi perintah untuk kembali kepada dua-duanya. Apakah termasuk sahabat seseorang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada beliau SAW, namun pernah terjatuh dalam kesalahan fatal yaitu murtad? Ada juga yang mengaku sebagai Nabi, tapi akhirnya mereka kembali kepada Islam dengan keislaman yang baik. Pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan itu yang diamalkan oleh para ulama kita sampai sekarang ini, kalau dia mati di atas keislaman, dikatakan sebagai seorang sahabi, walaupun pernah berbuat kesalahan, bahkan walaupun pernah murtad sebelumnya. Itu definisi sahabi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat hurriddah. Seorang sahabi yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keislamannya walaupun sebelumnya di tengah-tengahnya dia pernah murtad dari Islam. Itu pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, banyak yang diserti ya. Masya Allah, ini pertanyaannya kok banyak banget ini. Saya pikir nanti malam ini pertanyaannya ini. Kok di sini pertanyaannya nih ya? Ini belakang-belakang aja ya. Bagaimana jawaban saya? Saya harus bilang apa? Di kampung saya pernah dibilangi teman saya, kamu ini orang laki-laki kok pakai saya dalam kurung jubah.
Kowe iki wong lanang kok kanggo saya. Iya iki. Gimana jawabannya? Ya diamkan aja. Dikarenakan keawaman dia. Ini sebagai sebuah konsekuensi bagi Anda mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Banyak orang yang mencemooh dan segala macam. Biar saja. Kan gitu ya. Biarkan anjing menggonggong. Kabilah tetap berlalu. Kan gitu. Terus mengamalkan sunnah. Walaupun banyak orang mencemooh. Biarin saja. Tidak ada yang rugi bagi kita. Kan gitu ya. Barakallahu fikum. Lanang kok enggak saya. Barakallahu fikum. Ya saya. Ini lama-lama insyaallah bosan dengan sendirinya. Saya juga pernah mengalami yang semacam ini, tapi bukan dengan bahasa saya gitu. Apa kemarin itu? Dulu ya masih family sendiri malah yang mengatakan demikian terkait dengan rompi. Oh, kelambine rompian terus. Oh, gak tau sing liyane ya. Enak rompian. Saya sampai santai gitu. Enak rompian. Tahan peluru. Dibikin santai, jangan dibikin tegang gitu. Dikarenakan yang mengatakan demikian orang-orang yang masih awam. Paham misalnya ya? Ya, konsekuensi mengamalkan sunnah barakallahu. Ana sering mendengarkan ceramah antum di radio Darussalam. Masya Allah. Bahwa antum menyatakan pangtinya, panglima tertingginya kita adalah ulama. Pangtinya Ja'far Umar Thalib adalah Arifin Ilham. Apakah itu tuduhan yang berdasarkan bukti dan dalil? Itu dulu ketika dia bergandengan tangan dengan Arifin Ilham. Dulu. Sekarang sudah gak laku dibawa ambek DE. Kan tergantung maslahat. Ada maslahat mencelok, enggak ada maslahat buang, gampang aja. Sekarang maslahatnya gabung dengan panser-panser tua, mencelok, no problem bagi dia duduk lagi bersama dengan orang yang dulu dia musuhi. Sejarah 90 tahunan bagaimana kiprahnya dia dulu, seorang diri tampil menghadapi semua pembawa bendera sururiyah. Sekarang maslahatnya gabung, ya gabung, ada masalah. Duduk sanding Abu Nida, Umar Budiargo, Khalid Sambudi, Ja'far Thalib, siapa lagi gitu ya. Maslahat. Penting ya. Gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, barakallahu. Apakah antum menuduh bahwa panitia kajian Ustadz Ja'far Umar Thalib lebih berbahaya dari Sururi itu dengan dalil? Yang mana saya menuduh? Apa pernah saya ngomong begitu? Nyebut panitia yang ngadakan begitu lebih bahaya. Enggak perasaan. Antumnya aja kali. Enggak. Kalau dengan bahasa yang semacam itu tidak. Nah. Mohon nasihat antum mengingat besok akan diadakan daurahnya Ustadz Ja'far di Karanganyar. Bolehkah kita menghadirinya? Dan tolong antum jelaskan manhaj Ustadz Ja'far saat ini. Loh, dibolak-balik mana? Jelas gamblang. Rasa cinta antum kepada beliau berlebihan kayaknya. Antum lebih senang cinta kepada sunnah atau cinta kepada beliaunya? Duh, kan biasa ngomong antum iki. Nah iya. Kekaguman kepada seseorang itu sewajarnya saja. Ahbib habibaka haunan ma.
Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu suka. Ya biasa-biasa saja. Bisa jadi nanti jadi musuh kamu suatu hari. Itu athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mauqufan alaih bi isnadin shahih. Kalau di hati antum terpatri poin yang saya bacakan tadi, ta'zimus sunnah, tiba'us sunnah, taqdimus sunnah, tahkimus sunnah, amal bis sunnah, poin-poin yang saya bacakan tadi. Ada apa kok Ja'far bin Thalib menyimpang atau gelisah? Orang yang lebih parah daripada beliau, yang lebih mulia, yang lebih alim saja gelewang, ya gelewango. Al-haq itu lebih kita pegangi daripada orang ya akhi. Paham ya? Penting ya? Muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dikenal dengan keilmuannya semacam Wasil bin Atha Al-Maghazili menyimpang, punya pemahaman baru namanya Mu'tazilah. Kita tidak keberatan. Wah, itu kan muridnya Al-Hasan Al-Basri, orangnya masa dikatakan menyimpang? Menyimpang ya menyimpang. Ojo deman-eman. Jangan dibela. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Apalagi sekelas Ja'far Thalib. Barakallahu fikum. Paham ya? Menyimpang ya menyimpang, jangan dibela-bela. Barakallahu fikum. Sudah sampai ke para masyayikh sana urusan dia ini, dan sudah turun SK tabdi dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah terkait dengan dia. Jadi vonis sebagai seorang mubtadi'un dhal. Barakallahu fikum. Dibawa oleh salah seorang ustaz kita yang di Jakarta, turun Syekh Ubaid yang mengatakan demikian. Saya sudah menyerahkan risalah tabdi saya kepada si fulan. Barakallahu fikum. Masih kurang? Barakallahu fikum. Sekian lama kiprahnya dia selama ini. Antum kira apa itu? Itu penyimpangan yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Satu hal yang mungkin perlu disampaikan kepada antum. Barakallahu fikum. Rasa sayang dan rasa cinta kepada beliau sekarang ini itu diwujudkan dengan cara mentahdzir umat dari pemikiran beliau dan bahayanya beliau. Supaya apa? Supaya umat jangan sampai ikut dengan beliau. Kalau umat ikut dengan beliau, banyak yang ikut, dosanya semakin banyak. Loh kok diem aja? Iya, itu asarnya salaf. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Yusuf bin Asbat rahimahullah, ketika beliau ditegur oleh seorang terkait dengan masalah semacam ini, beliau mengatakan, ana arhamu lihaula'i min ummahatihim wa abaihim. Saya lebih merahmati mereka daripada bapak dan ibu mereka. Saya larang umat manusia dari bid'ahnya dia, supaya jangan ikut sama dia, banyak dosanya nanti dianya. Saya paham ya? Jadi tatkala kita menunjukkan sikap yang syar'i kepada orang-orang yang menyimpang, itu sebagai tanda cinta kita kepadanya. Bukan pelampiasan hawa nafsu. Tidak ada masalah pribadi sedikit pun. Masa murid sama guru masalah pribadi? Enggak ada. Enggak ada persaingan dakwah gitu, rebutan lahan. Lah ya ada apa rebutan lahan segala macam itu. Enggak ada itu semuanya, Pak. Barakallahu fikum. Tadi paham ya? Justru ketika kamu berbondong-bondong membela dia dan segala macamnya, itu dosanya numpuk. Man da'a ila dhalalatin fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang mendakwakan perkara dosa, maka atas dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Semakin numpuk dosanya dia. Senang sama dia apa benci? Masih cinta apa enggak cinta? Ini masih cinta, tahdzir dia. Itu bukti cinta kamu kepada dia, supaya orang jangan ikut, supaya semakin sedikit dosanya. Siapa tahu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Kalau beliau ini jelas, wadih, gamblang gitu loh. Jangan dibahas-bahas ulang gitu. Gitu ya. Nah, yang nanya-nanya itu mesti hatinya itu masih cinta gitu loh. Gitu. Allah harizik.
Barakallahu fiik. Kecintaan itu jangan sampai melampaui batas syariat. Barakallahu fiik. Hakata ikhwan. Wadah ini. Kalau tanya sama saya menasihatkan jangan datang ke kajian beliau besok hari Ahad di Masjid Agung Karanganyar. Barakallahu fiik. Berarti itu mentahdir beliau. Iya. Para ulama sudah mentahdir beliau. Syu'bat al-Jabir sudah memubtadikan beliau. Terus piye? Hah? Allah barik. Ngoten nggih? Ya, dia baca. Nama ikhwan hakadha wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mestinya pertanyaannya semacam ini nanti malam itu lebih cocok. Judulnya lebih pas gitu loh daripada yang sekarang ini. Tapi berhubung terkait dengan daerah Karanganyar, ya labas. Nanti jangan penasaran, apa sih kira-kira yang disampaikan sama dia? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kok bakal kehilangan ilmu banyak kalau nggak ada dia gitu. Hah? Jangankan sekelas dia orang yang dikenal sunnahnya, dikenal imamnya saja. Tanpa dia pun juga nggak bakal hilang ilmu agama ini. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ketika membawakan biografinya Imam Daruqutni rahimahullah yang dikenal bagaimana keilmuan beliau dan imam sunnah bukan menyimpang kama hadza. Maka kalaupun seandainya tidak ada Imam Daruqutni, Allah akan munculkan orang-orang yang semisal Daruqutni untuk membela agama ini. Tidak bakal hilang agama ini ya Pak. Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakannya. Terkait dengan dakwah ini Allah Subhanahu wa taala yang menjalankannya, yang memudahkannya, yang memberikan taufik kepada para duat ilallah untuk berdakwah kepada Allah dengannya. Paham salah ya? Tidak bakal berkurang ilmu ente dengan tanpa mendengarkan ceramahnya dia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Gitu ya? Nah, ya, masih apot kayaknya di masjid. Kalau boleh lebih merasa berat, mestinya saya yang merasa berat gitu loh. Nanti berapa lama talim sama beliau? Paling sekedar ikut daurahnya terpukau. Gitu aja. Nah kita orang lahir batin luar dalam sudah urusannya ini. Tapi yang namanya menyimpang ya ikhwan. Al-haq itu lebih harus diikuti, dimuliakan, dihormati. Barakallahu fikum daripada siapapun orangnya. Itu namanya sikap ittiba'. Bukan sikap taklid, bukan sikap asabiyah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira cukup sekian saja. Selebihnya silakan untuk istirahat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu